Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih ya sama Kak Ardi di sini. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang struktur atom dan sistem periodik unsur ya. Nanti di sini kakak sudah menyiapkan ada 15 soal yang akan kita bahas bareng-bareng. Oke, let's go langsung aja ya kita ke soal yang nomor 1. Oke, ini soal yang pertama. Atom Zn memiliki nomor massa 65 dan di dalam intinya terdapat 35 neutron. Konfigurasi elektron atom Zn adalah jadi kita harus menentukan terlebih dahulu nomor atom Zn-nya ya. Nah, karena di sini Zn punya nomor massa 65 dan di sini jumlah neutronnya adalah 35. Maka untuk nomor atom Zn itu tinggal nomor massa dikurang dengan jumlah neutronnya ya, 65 dikurang dengan 35. Nah, ini berarti nomor atomnya 30. Jadi kita harus menentukan konfigurasi dari 30 Zn ya. Nah, di sini konfigurasi dari 30 Zn adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, ini sudah 226 ya, 10 262 10 20 berarti ya. Berarti kurang 10 lagi, jadi terakhirnya di 3D10 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua di sini konfigurasi ion 23V3+ adalah. Nah, untuk konfigurasi ion, kita terlebih dahulu ya membuat konfigurasi tanpa ion ya. Jadi konfigurasi untuk atom netralnya. Jadi 23V dulu kita buat ya. Nah, setelah itu kita baru tentukan konfigurasi ionnya berapa gitu ya. Nah, ini sekarang 23V dulu nih. Berarti 1s2, 2s2, 2p6 ya. Habis itu 3s 2, 3p6, 4s2. Ini udah 20 nih sampai 4s2 ya. 2, 2, 6, 2, 6, 2 ya. 20 berarti kurang 3 lagi. 3D ya, habis 4s 3D3. Nah, di sini ada ion 3+ ya, atau plus 3 ini artinya apa? Dia artinya melepas 3 elektron ya. Nah, kalau misalnya dia melepas 3 elektron, artinya elektron yang terluar yaitu di kulit keempat ya, ini kulit keempat, ini akan lepas terlebih dahulu ya. Di sini ada 2 elektron, jadi dia lepas 2 elektron dan 1 elektronnya lepas dari yang orbital D ya. Yang 3D3 ini lepas 1 elektron. Nah, jadi untuk konfigurasi 23V3+-nya jadinya seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 tadi dilepas 2 elektron berarti habis ya. Tinggal 3D dilepas 1 jadi sisa 2, 3D2. Itu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang E. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini yang ditanya adalah konfigurasi elektron ion 3517Cl-. Nah, kalau yang tadi ionnya positif ya. Nah, sekarang untuk soal yang ketiga ini ionnya ion negatif ya. Nah, yang kita buat konfigurasi terlebih dahulu 17Cl ya. Ini konfigurasinya per kulit ya, karena pakai 28 ya. Jadi pertama 2, terus kemudian 8. Nah, ini kan 17 ya, berarti sisa 7. Karena ini ada ionnya negatif, itu artinya menerima 1 elektron. Nah, jadi elektron terakhirnya ini ditambahin 1 elektron lagi ya. Jadi untuk konfigurasi 17Cl- adalah 288. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah yang C. Oke, kita ke soal nomor 4. Ini soal yang keempat. Banyaknya orbital yang berisi elektron tunggal dari atom 24Cr adalah. Nah, pertama kita harus buat terlebih dahulu ya
konfigurasi elektron per subkulit dari 24Cr. Jadi 24Cr itu kalau misalnya dibuat konfigurasinya kan kayak gini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, A4s, 2, 3d4. Nah, perhatikan di sini untuk yang d pangkat 4 ini kurang stabil ya. Nah, jadi konfigurasi untuk yang orbital d di terakhir itu dia lebih stabil. Kalau misalnya 4 itu dibuat jadi 5 dan yang 9 juga jadi 10. Jadi elektron dari S itu dipromosikan ke D ya. Jadi konfigurasi yang lebih stabil seperti ini. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Nah, elektron terakhir untuk blok D atau yang terakhir di D itu adalah 4s dan 3d ya. Jadi kita buat diagram orbital dari 4s1. Untuk orbital yang S itu kotaknya 1 ya. Sedangkan untuk yang D itu kotaknya ada 5. Nah, satu kotak lagi. Nah, untuk elektronnya di S ada 1 elektron, di D ada 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini satu kotak ini kan semuanya sendirian ya, tunggal semua. Jadi jumlah elektron tunggalnya ada 6 ya. Jadi jawabannya soal yang keempat adalah yang E. Baik, kita ke soal nomor 5 sekarang ya. Soal yang kelima, bilangan kuantum elektron terakhir atom 41 Nb adalah. Nah, ini kita menentukan bilangan kuantum ya, ada N, L, M, dan S. Nah, terlebih dahulu kita buat dulu konfigurasi elektron dari 41 Nb. Nah, untuk konfigurasi elektron ini kita bisa singkat dengan menggunakan atom golongan gas mulia ya. Ini kebetulan Nb ini dekat dengan atom Kr ya, yang nomor atomnya 36. Nah, setelah Kr ini 5s ya. 36 berarti 5s2. Setelah 5s ada 4d ya. 4d di sini udah 38 ya. 36 tambah 2 38 kurang 3 lagi. Nah, jadi elektron terakhirnya itu ada di 4D3. Nah, kita sekarang buat untuk 4D3 itu bilangan kuantumnya N-nya berapa ya. N itu adalah nomor kulit ya. Di sini N itu berarti yang ini ya, yang keempat ini ya. Ini N-nya 4, terus L itu dilihat dari subkulitnya. Jadi untuk subkulit S, P, D, F itu nilai L-nya beda-beda ya. Untuk yang S itu nilai L-nya 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Jadi nilai L untuk 4D3 adalah 2 ya. Untuk nilai M itu nilainya dari minus L sampai dengan plus L kemungkinannya. Nah, tapi kita di sini kan sudah ada elektronnya 3. Jadi kita buat dulu diagram orbitalnya ya. Dari D, karena D itu 2 ya nilai L-nya, jadi untuk kotaknya jumlahnya ada 5. Jadi mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, elektronnya tadi ada 3, jadi kita isi di sini 1, 2, 3 ya. Nah, elektron terakhir itu ada di yang tengah nih, di angka M sama dengan 0 ya. Jadi untuk nilai M ini sama dengan 0. Nah, untuk nilai S ya, atau bilangan kuantum spin itu bisa positif setengah atau negatif setengah. Ini tergantung dari ininya ya, arah perputaran elektronnya. Kalau yang positif ini yang ke atas ya, yang searah jarum jam. Kalau negatif ini yang ke bawah, yang berlawanan arah jarum jam. Seperti itu ya. Jadi untuk yang ini kan elektron terakhirnya mengarah ke atas, jadi nilai S-nya adalah plus setengah ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang D. Baik, kita ke soal yang ke-6 ya sekarang. Soal nomor 6, penyusunan unsur-unsur dalam tabel periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atom pada tabel tersebut
jumlah unsur yang terdapat pada periode 6 adalah jadi jumlah unsur dalam tiap periode itu berbeda-beda ya. Nah, ada beberapa periode yang sama. Jadi untuk periode ya, itu kan ada 1 sampai 7 ya. Nah, ada 1 sampai 7. 4, 5, 6, 7. Nah, ini untuk jumlah unsurnya ini beda-beda ya, tapi ada beberapa yang sama. Kayak untuk periode pertama itu hanya ada 2 unsur ya. Untuk periode yang kedua dan yang ketiga ini ada 8 unsur. Periode keempat sama yang kelima ini ada 18 unsur. Dan periode ke-6 dan 7 itu ada 32 unsur jumlahnya ya. Karena yang ditanya di sini adalah periode 6, maka jawabannya adalah yang 32 unsur yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Nah, soalnya perhatikan konfigurasi elektron beberapa unsur berikut. Yang nomor 1, 1s2, nomor 2, 1s2, 2s2, yang nomor 3, 1s2, 2s2, 2p2, yang 4, 1s2, 2s2, 2p6, dan yang kelima, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Pertanyaannya, unsur yang terletak pada golongan yang sama adalah. Nah, untuk untuk soal ini kita harus menekan dulu nih golongannya berapa ya. Untuk yang nomor 1 ini 1s2, ini spesial untuk yang nomor 1, walaupun dia elektron valensinya 2, tapi dia ini termasuk golongan 8A ya. Ini spesial untuk yang nomor atomnya 2. Nah, untuk yang kedua ini valensinya 2, maka dia termasuk ke golongan 2A. Nomor 3, 1s2, 2s2, 2p2, ini valensinya nih 2s sama 2p ya. Kita jumlahkan pangkatnya, jadi untuk yang terakhir di P kita jumlahin pangkatnya dengan yang di S. 2 tambah 2 jadi 4, berarti dia golongan 4A. Yang nomor 4 nih ya. Nah, nomor 4 ini kan dia ada 1s2, 2s2, 2p6, berarti valensinya di 2s dan 2p. Jadi elektron valensinya 2 tambah 6. Nah, ini 8. Jadi ini golongan 8A. Nah, yang terakhir ada di 4s2 dengan 3d6 ya. Ini masuknya ke blok D ya, bukan golongan A lagi. Ini golongan B karena terakhirnya di D, dan kita jumlahin berarti valensinya 2 tambah 6, 8 juga kan ya. Tapi dia bukan golongan 8A. Tapi golongannya 8B, seperti itu. Oke. Nah, kita cek di sini yang sama ternyata ada di nomor 1 dan nomor 4 ya, sama-sama di golongan 8A. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Nah, soal nomor 8 ini pertanyaannya adalah pernyataan berikut benar tentang unsur dengan konfigurasi elektron Kr 5s2 4d10 5p6 kecuali. Berarti yang salah ya. Kita tulisin dulu konfigurasinya. Kr itu nomor 54, 5s2 4d10 dan 5p6. Nah, untuk nomor atom kita bisa hitung ya jumlah nomor atom Kr ditambah dengan ini jumlah elektronnya ya, di S 5S di 4D dan 5P. Jadi ada 2 plus 10 plus 6. Nah, ini kalau dijumlahkan ini 56 ya. 54, 50, 6. Oke, sebentar ya ini. 56. Oke, sorry ya, mohon maaf, ini harusnya KR itu bukan 54 ya. Oke, baik, kita lanjut sekarang ke soal nomor 8 ya. Nah, soal nomor 8 ini pernyataan berikut benar tentang unsur
dengan konfigurasi elektron Kr 5s2 4d10 dan 5p6. Jadi Kr itu nomor atomnya 36 ya. 36 Kr 5s2 4d10 dan 5p6. Nah, jadi untuk nomor atom ya, untuk yang A kita cek dengan cara menjumlahkan nomor atom Kr 36 ditambah dengan nih pangkatnya ya, 2 tambah 10 tambah 6 ya. 36 tambah 2 38 tambah 10 48 tambah 6 jadi 54. Nah, jadi yang nomor atom 54 ini benar. Jadi kita cari yang salah ya. Yang B tergolong unsur gas mulia ya. Kalau nomor atomnya 54, nah kita lihat ya elektron valensinya di sini 5s2 dan 5p6 ya. Elektron valensinya 2 ditambah dengan 6 sama dengan 8. Dan ini ada di blok P ya. Karena ada di blok P, jadi dia masuknya ke golongan 8-nya golongan 8A. Nah, golongan 8A itu namanya adalah gas mulia. Jadi jawaban untuk soal nomor ini untuk yang B ini gas mulia ini benar ya. Nah, sekarang yang C nih terletak pada blok D. Nah, di sini tadi terakhirnya di P ya, 5P6. Jadi bukan blok D tapi blok P. Jadi yang C ini salah ya. Berarti jawaban soal nomor 8 adalah yang C. Oke. Next ya, kita ke soal yang ke-9. Pasangan unsur berikut yang semuanya terletak pada blok P. Oke, baik. Blok P ini adalah ya, unsur-unsur yang terletak pada blok P itu unsur golongan 3A ya sampai dengan 8A. Oke, coba di sini kan ada yang pertama yang A ada 12 Mg dan 13 Al ya. Nah, 12 Mg dan 13 Al ya. Ini kita cek aja ya, ini 1s2, 2s2, 2p6 ya. 3s2 ya. Nah, ini terakhirnya di S nih ya. Nah, ternyata bukan di P ya. Berarti ini salah ya. AL-nya nggak perlu dicek ya, karena ini yang A ini udah salah. Terus yang B 20Ca ya. 20Ca. Coba kita cek ya. 1s2, 2s2, 2p6 ya. 3s2, 3p6. Ini 4s2 ya. 4s2 di sini coba kita cek ya jumlahnya. Udah ini belum? 20 belum? 2 26 ya, tambah 2 62. Ini udah 20 dan terakhirnya di 4s2 ini di blok S ya. Jadi untuk yang CA juga salah. Jadi nomor B salah juga. Sekarang yang MN ya, kita coba cek 25 MN. Nah, 25 MN ini kita pakai penyingkatan aja ya. Sampai 3P6 ini disingkat pakai AR ya. 18 habis itu 4S2 ya. 4S2 ini baru 20, baru 3D5. Nah, kalau terakhirnya di D berarti ini namanya blok D. Jadi ini salah juga ya yang 25 MN. Nah, terus ada 17CL ya. 17CL ini berarti pakai, kalau sampai 10 kita bisa singkat pakai NE ya. 10 NE, berarti 3S 2 3P 5 ya. Nah, ini blok P ini benar ya. Nah, kalau benar kita cek lagi angkanya karena harus dua-duanya ya. 19K ini pakai AR aja. AR 18, setelah itu 4S. Ini udah 18 kurang 1 jadi 4S1. Nah, ternyata K-nya di blok S ya. Jadi yang K-nya salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang E ya. P dan AR. Nah, kita juga bisa menggunakan kayak gini ya untuk 15P 285 ya, ini golongan 5A ya, ini benar. Untuk yang AR 18 AR 288 ini golongan 8A, ini juga benar. Oke. Dan golongan 5 dan 8 ya termasuk ke blok P.
Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir atom X adalah. Nah, di sini diketahui ya untuk N-nya 2, L-nya 1 ya. Nah, kalau misal N-nya 2 berarti elektron terakhirnya ada di 2 gitu ya. 2, kulit kedua, terus L-nya 1. Kalau L-nya 1 itu kan P ya. 2P. Nah, M-nya sama dengan 0. Nah, jadi untuk nilai M kita harus bikin dulu diagram orbitalnya ya. Nah, nilai L-nya 1 berarti, oh ya ini mohon maaf, dari cuma ada 3 ya, berarti 3 kotak doang. Dari min 1, 0, plus 1. Nah, di sini S-nya min setengah ya, di 0 berarti terakhirnya menghadap ke bawah dan di orbital yang 0. Jadi menghadap ke bawah. Jadi kalau dilengkapin jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terakhirnya ada di 0 ya. Jadi untuk soal nomor 10 berarti terakhirnya di 2P5. Tinggal lengkapin depannya 1S2, 2S2, 2P5. Panjangan ini jaraknya, sorry. 1S2, 2S2, 2P5 ya. Nah, karena terakhirnya di blok P, maka ini golongan A. Nah, untuk elektron valensinya gimana? Valensinya tinggal di 2S sama 2P jumlahin, jadi 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. Karena elektron valensi 7, maka dia termasuk golongan 7A seperti itu. Dan periodenya karena ada kulit terakhirnya kulit kedua, jadi ini masuknya ke periode yang kedua.